Ya, selamat siang ya smart listeners dan viewers yang ada di rumah, tentunya kembali lagi bersama saya RD Sam dalam program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Smart Community. Ya, di siang hari ini ya. Tapi sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat ya menunaikan ibadah puasa di pekan pertama ini tentunya ya, edisi Rabu 5 Maret tahun 2025. Dan berhubung ini Ramadan ya, khusus Ramadan ya, Smart Community kita majukan jamnya untuk smart listeners yang ada di rumah supaya sebentar bisa lebih fokus untuk berburu takjil ya, asik, dan juga buka puasa serta sholat maghrib dan sholat tarawih juga ya. Dan seperti biasa ya, di siang hari ini pokoknya puasanya harus tetap semangat ya bersama kita di sini di program Smart Community ya. Dan di siang hari ini saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar. Dan ya, mengawali tentunya di pekan hari ini kita sudah kedatangan salah satu komunitas, dan komunitasnya bernama Putra Putri Gema Ramadan ya, dengan tema muda, berbagi, dan menginspirasi. Kalau begitu kita tanpa berlama-lama ya langsung saja kita salam sapa dan kenalan dengan teman-teman dari Putra Putri Gema Ramadan. Ya, halo, selamat siang. Halo, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya di pekan pertama? Wih. Apa masih berat atau ada kendala, atau jangan-jangan banyak godaan nih di mall-mall, di jalan-jalan sebagai generasi Z? Alhamdulillah ya, cuaca ini ya, puasanya lancar ya. Alhamdulillah. Ya, baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke perbincangan kita ya, ini tidak afdol rasanya kalau kita tidak kenalan ya smart listeners yang ada di rumah. Kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan para ya member-member dan juga founder ya dari pemilik ya ajang Putra Putri Gema Ramadan. Kalau gitu kita langsung saja ke ujung sini ke Pak foundernya kalau nggak salah ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Boleh dulu dikenalin diri nih ke smart listeners dan viewers, namanya, kemudian sebagai apa di Putra Putri Gema Ramadan, dan kemudian ini apakah di bawah naungan yayasan ya, dan apa namanya kalau di bawah naungan yayasan, dan sudah berapa lama Putra Putri Gema Ramadan ini berdiri? Silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Saya merupakan founder dari Putra Putri Gema Ramadan Sulawesi Selatan dari naungan Firman Star Official. Jadi event ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai sekarang. Betul sekali. Udah berapa tahun tuh Firman? 19 tahun. Hitung matematika. 5 tahun ya? Bukan berapa? 7 tahun. Iya, 7 tahun. Wah, luar biasa ya. Cuman waktu Covid itu break 2 tahun. Oke, ini yang 7 tahun itu Firman Star Official atau Putra Putri Gema Ramadan? Putra Putri Gema Ramadan. Pas buka Firman Star Official, kita sudah bikin event ini pas Ramadan. Oke, jadi dengan tahun yang sama. Betul. Seperti itu. Jadi Firman ini sebagai foundernya. Iya, founder dua-duanya ya, yayasan dan programnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk founder ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya boleh perkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, panggilannya, kemudian sebagai apa nih di Putra Putri Gema Ramadan, dan itu tahun berapa? Silakan. Hai, perkenalkan, nama saya Tri Adisti Rahmani Liput, akrab disapa Tiara. Saya merupakan favorit Putri Gema Ramadan tahun 2024. Oh, setahun yang lalu. Iya. Oke, jadi panggilannya siapa? Tiara. Jadi otomatis masuk di kepengurusan juga ya, Tiara ya. Oke, baik, simpan dulu Tiara. Kita ke sini dulu nih. Ini kayak nggak asing mukanya. Nggak asing banget. Oke, boleh? Udah tahu pertanyaannya? Oke, Kak. 60 detik dari sekarang. Dapat ya, Kak. Silakan. Oke, baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Kisyaran. Saya sebagai the winner Putra Gema Ramadan 2024. Oke, the winner. Nama panggilannya? Nama panggilannya Dirga, Kak. Oke, berarti otomatis juga masuk sebagai pengurus ya? Siap. Oke, kalau boleh tahu sebagai apa nih di kepengurusan selain winner gitu? Sebagai apa? Kok nanya balik sih? Ya, mungkin jadi ketua panitia tahun ini atau apa? Tentunya gitu? Untuk 2025 ini saya
sebagai ketua panitia untuk mengkoordinir penyelenggaraan yang Putra Putri Gemar akan Ramadan dilaksanakan bulan ini, Kak. Oke. Waktu yang tepat nih buat menginformasikan yang ada di rumah ya. Oke. Berarti ajaknya belum. Kak. Tapi belum. akan. Iya. Akan, Kak. Oke. Kalau begitu kita langsung saja kembali ke founder lagi. Oke, Kak. Nah, ya. Oke. Nah, ini kan Putra Putri Gemar Ramadan di bawah naungan Firman Star Official. Iya, betul. Yang kebetulan nama yayasannya, nama lembaganya itu diambil dari namanya Firman sendiri Iya, ya. nama sendiri. Oke, boleh tahu nggak sih apa yang menginspirasi atau memotivasi membuat Firman Star Official ini? Oke, pertama itu kan saya awalnya dari Sahabat Bambu Manajemen. Saya Oke. berawal dari Sahabat Bambu Manajemen. Kan kita juga pernah ikut ini ya, yang Jong Selebes. Waktu itu yang ini ya, saya juri ya di Iya. Bambu ya. Betul sekali. Jadi Mau nggak mau ini di spill Pak. berawal dari Sahabat Bambu Manajemen, dari Kak Irfan. Terus beberapa tahun di sana, saya belajar dari sana juga. Akhirnya saya juga membuat agensi. Tapi waktu itu masih dalam tahap yang sebagai manajer model, Oke. belum yang event. Oke. Pas beberapa bulan saya membuat sebuah event itu Putra Putri Batik, dan setelah itu Gemar Ramadan. Yang ini yang Gemar Ramadan yang pertama di bulan Ramadan, dan sudah berlangsung sampai sekarang. Tapi itu 2 tahun yang pas COVID itu break, karena nggak bisa ada event kan. Oke, jadi memang motivasinya membuat ini adalah memberikan kesempatan kepada Betul. muda-mudi ya, generasi selanjutnya untuk seperti Firman juga ya. Kalau Iya. perlu di atasnya lagi, karena betul, orang betul. yang berhasil itu adalah orang yang mampu mencetak generasi-generasi yang lebih di atasnya kita gitu ya. Iya. Iya. Karena kan awalnya kan dari sana kita pemilihan, jadi kita bisa belajar. Bagaimana caranya memanage sebuah manajemen, Oke. bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dalam manajemen. Oke. Dari belajar di situ, makanya saya membuat sebuah agensi. Oke, jadi berawal dari memang pure model dulu aja ya. Iya, betul. Kemudian berkembang menjadi ambassador, duta kayak Iya. gitu-gitu ya. Wah, kalau nggak salah ada yang lain juga ya, seperti Putra Putri Iya, Heritage, ada ya Putra kan? Putri Heritage, ada Aha. Fashion Icon, Wow. Top Model Star, Aha. dan ada juga beberapa ajang yang ke nasional tapi bukan milik saya. Oke, luar biasa. Ini semakin berkembang ya. Betul. Amin ya, seperti Amin. itu. Oke, jadi memberikan juga kontribusi terhadap perkembangan dunia pageant ya yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa lebih kontributif ke kancah nasional ya, seperti itu. Artinya semakin melebarkan sayap dan memberikan panggung ya untuk generasi-generasi muda yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih Firman. Saya beralih lagi nih. Tadi nama panggilannya siapa? Aku lupa. Tiara. Tiara. Nah, Tiara, kenapa saat itu atau tahun yang lalu ya? Kenapa sampai masuk ke lomba Putra Putri Gemar Ramadan, dan perasaannya pada saat menang sebagai favorit gimana? Oke, boleh dijawab silakan. Tentunya Kak, untuk menambah pengalaman-pengalaman, saya mulai ikut pemilihan pas tahun 2022. Oke. Pemilihan pertama itu duta pelajar, tapi pada saat itu saya memasuki 2 pemilihan tapi gagal. Jadi Ada nggak sih bahasa yang lain gagal? jadi Oke. saya memberi motivasi kepada diri saya itu bahwa saya bisa. Coba, I want to be myself, want to be student, want to competition, to do the best to the end, also want to the free day of my praises. Kalau orang lain, kenapa saya tidak? Karena anak muda zaman sekarang pasti anak muda yang akan datang. Terus perasaan saya pas menang saat itu tentunya sangat senang ya Kak, karena mendapatkan gelar sebagai favorit Putri Gemar Ramadan 2025 2024. Oke. Jangan sampai hari ini ya. Oke, ini baru ya mau diadakan. Oke, Tiara. Tapi pasti bangga dong ya, bangga banget ya, Ya, menjadi bangga bagian banget. daripada Firman Star Official. Iya. Terutama menjadi favorit Putri Gemar Iya, Ramadan. karena pas bergabung di Kak Firman juga alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengalaman dari Firman Star Official. Nah, otomatis masuk ke pengurusan pasti ya. Iya. Oke. Nah, kan alasannya masuk udah tadi dijelasin ya, pasti pengen mengembangkan diri, melihat juga tolak ukur dari orang lain. Kenapa sih mereka bisa, saya juga pasti bisa dong ya. Tapi awal mulanya dapat
info putra-putri Gemar Ramadan ini seperti apa? Apa scroll internet kah, atau dicekokin sama teman, atau tiba-tiba lihat flyernya atau apa gitu kemudian masuk, atau kayak gimana tuh? Saya dapat info pertama mulai dari grup yang Kak Firman kirim. Akhirnya saya tanya bundaku, bilang bunda saya mau ikut ini. Berarti udah kenal sebelumnya. Iya. Oke. Karena pas tahun 2023 itu saya mulai masuk di pemilihannya Kak Firman. Oh, berarti sebelumnya sudah ada dong ya. Dari dasarnya situ udah ada. Kemudian ikut lagi, loncat lagi ke pemilihan yang lain di yayasan yang sama. Iya. Oke, berarti udah ada pengalaman ya. Oke, kalau nggak salah ini putra-putri Gemar Ramadan generasi keberapa Tiara? Maksudnya angkatan berapa? Angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Nanti Kak Firman. Ya, Angkatan ke-6. Berarti tahun ini angkatan ke-7. Oke, terima kasih Tiara. Saya ke Dirga. Aduh, Ya. nih. Dirga ini yang di Indosiar ya. Kok saya nyebut-nyebut Gilang Dirga juga. Oke, Iya. dia Gilang Dirga. Oke, Dirga. Ceritanya masuk ke ini apa sih namanya putra-putri Gemar Ramadan ini direferensikan sama temen, atau scroll internet, atau lihat flyernya, atau kayak gimana tuh awalnya? Oke, baik Kak. Yang pertama, kalau mau dibilang Kak, ajang pertama saya mengikuti kayak ajang perdutaan, ajang model itu adalah Putra Gemar Ramadan Kak. Oke, berarti udah bisa ditebak ya tahun lalu mulai. Iya Kak. Ajang pertama saya itu Putra Gemar Ramadan karena saya tahun lalu itu alumni pesantren Kak. Alumni pesantren, terus alumni pesantren naik panggung catwalk. Iya. Ini mind blowing ya. Pasnya bulan Ramadan kan di situ tidak ada kegiatan Kak. Gabut ya. Libur libur pondok tuh Kak. Libur pondok. Terus ada yang itu tawarkan Kak. Siapa pelakunya? Siapa? Disipil ini Kak. Boleh, nggak Oke. apa-apa kan kebaikan ya. Oke. Siapa? Yang tawarkan itu apa? Siapa namanya? Ayo, lupa. Ayo. Itu namanya Erina Kak. Erina. Erina. Dia Erina ini bagian member daripada Firman Star Official juga atau iya gimana? juga Kak. Oke. Dia itu chat bilang tidak mau Ki ikut ini perlombaan itu Gemar Ramadan. Habis itu saya itu pertimbangkan untuk ikut juga karena dari pesantren ke catwalk. Kan di situ juga Kak baru pertama kali ikut, baru di situ saya tidak tahu bilang bagaimana bayangannya dunia gimana, begitu Kak. Saya tidak tahu bagaimana dunia permodelan, saya dunia kayak pageant itu gimana. Nah pas di situ bilang ya udah saya coba ikut-ikut tuh daripada di rumah tidak ada dibikin juga jabut. Itu mendingan saya cari itu pengalaman di luar, cari prestasi di luar. Habis itu saya ikut coba, kok bisa juara kan? Tepuk tangan dulu. Nah rasanya nih pada saat menang, ini kan ajang pertama, gimana rasanya? Tentunya Kak, ajang pertama kan, tentunya itu rasa bangga juga Kak. Pernah nyangka gak sih? Kalau nyangka, nggak nyangka Kak. Karena kan itu saya alumni pondok Kak. Gimana ceritanya ya? Iya baru itu yang terjun juara. ke dunia permodel langsung bisa itu dapat juara gitu Kak. Ini putra-putri Gemar Ramadan ada sesi dalil gak sih ayat? Oke. Oh jadi memang apa ya? Pertama memang nggak nyangka, kedua adalah bahwa alhamdulillahnya kamu tertarik gitu, walaupun tidak ada bayangan. Betul, tapi Kak. memang yang paling dasar adalah bahwa kamu gabut kan. Kemudian ikut dan gak nyangka kemudian menang seperti itu ya, dan betul, Kak. alhamdulillah perasaannya sangat bangga. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Dirga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, saya pernah ngelihat nih ya, ini kan namanya Putra-Putri Gemar Ramadan, tapi ternyata kalau nggak salah, ini maafin kalau salah ya, ternyata ini peruntukannya universal ya. Maksudnya adalah ternyata orang-orang di luar Muslim bisa ikutan. Bisa. Itu kayak gimana tuh? Bisa dijelasin gak sih? Karena kita tahu putra-putri Gemar Ramadan berarti dia menyambut Ramadan.
kita bisa lihat banyak masyarakat, bukan cuma Muslim yang menyambut Ramadan, tapi Iya. semua kalangan. Contoh watakjil, yang paling banyak kan non Muslim. Berarti dia membantu. Itu let's player saya kali ya. Ya, otomatis kan dia membantu masyarakat Muslim untuk membeli jajanannya atau apa gitu, berbagi juga. Karena kan tema kita ini makna berbagi di bulan suci Ramadan. Berarti tidak mungkin cuma Islam yang bisa berbagi, tetapi universal, mau itu Kristen atau apa. Jadi dia di bulan suci Ramadan ini kita menyambut dengan penuh sukacita. Contoh mungkin peserta-peserta dari di luar Islam siapa aja tuh, boleh? Iya, kemarin yang remaja itu yang menang yang ini loh, yang Kristen. Menang juara 1, namanya Angel. Dia Angelin Lambert. Siapa? Lambert, bukan? Angel, dia juga anak ini. Dia menang, tapi dia waktu orasi itu dia ada dalil ini dia sebut. Itu dari perempuannya tahun lalu. Iya. Pasangannya dia berarti? Bukan, dia remaja. Kalau ini yang dewasa. Oh, kategorinya beda. Iya, betul. Beda kategorinya kan. Emang lu udah dewasa? Masih remaja kali ya. Nah, kalau yang lain mungkin kayak laki-lakinya siapa tuh? Kayak perasaan saya pernah lihat gambar-gambar flyer ada dari kabupaten gua. Cuma mungkin kayak agak sibuk dia. Jadi tahun ini bisa dong ya siapapun ya daftar ya. Iya, tetap bisa. seperti itu konsepnya bahwa ini dibuka untuk universal. Iya, universal. Dari tahun lalu itu, dari tahun yang awal-awal itu kita buka untuk umum. Kalau begitu boleh disebutkan spill nama Instagramnya dong, supaya teman-teman adik-adik yang ada di luar sana itu bisa ngefollow dan tanya-tanya dan ikutan lombanya. Silakan, Fir. Oke, halo teman-teman, untuk kalian semua yang ingin mendaftar atau mau mengetahui segala aktivitas dari Putra Putri Gemar Ramadan, bisa langsung follow akun Instagram dari Putra Putri Gemar Ramadan Sulsel @putraputri_gemar Ramadan Sulsel atau di @firmanstar_official. Untuk di Instagram. Nah, saya masih ke Firman nih. Nah, di ajang yang seperti ini, yang sejenis lah ya seperti itu, ini kan ada beberapa. Nah, apa sih yang membedakan konsepnya seperti itu dari ajang-ajang yang sejenis gitu ya, dengan Putra Putri Gemar Ramadan? Apa yang menjadi pembeda begitu? Sebenarnya sih kalau dibilang konsep itu hampir sama semua ya. Yang membedakan itu cuma tema saja. Tema dalam perihal speech. Mungkin saya ambil tema makna berbagi di bulan suci Ramadan. Kalau yang event-event lain nggak tahu apa dia temanya untuk tiap tahunnya. Tapi saya tiap tahun itu memang makna berbagi di bulan suci Ramadan. Dari tahun pertama sampai tahun ini itu temanya nggak pernah berubah karena memang kita jadi konsisten ya. Iya, karena memang tujuannya setelah lomba ini, pertama kita akan kayak kunjungan sosial ke panti asuhan, bagi-bagi takjil, sahur on the road. Berarti kita dalam ini adalah berbagi. Jadi memang fokus, konsisten ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan yang bulan barokah ini seperti itu ya. Oke, thank you Firman. Saya ke Tiara Andini. Wahai cinta beri bertanda. Oke, Tiara. Nah, ini kan banyak kegiatannya di baik itu tahun lalu ataupun tahun sekarang ya, pada saat masih mengikuti ajang ataupun telah menjabat selama setahun ini. Nah, dari sekian banyak kegiatan itu yang tadi udah di-spill ya, mungkin di-spill sama founder ya Firman, bahwa ada kegiatan sahur on the road, ada buka puasa, ada berbagi sembako ke panti asuhan dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak kegiatan ini, Tiara yang paling sukanya tuh yang mana nih, dan alasannya apa? Saya lebih suka ke sedekah ke panti asuhan sih, Kak. Karena kan sedekah di bulan Ramadan itu banyak pahalanya. Nah, bukan cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga kan kita diingatkan untuk saling berbagi, dan tidak ada batasan juga ya untuk berkunjung ke, bukan cuma Ramadan aja tuh ya. Karena alhamdulillah saya sudah alami sih, Kak. Karena alhamdulillah ini saya buka usaha hijab yang baru berjalan selama 1 bulan. Nah, saya dengar ceramah
Terus dia bilang yang bagi usaha jangan lupa untuk dan alhamdulillah saya lakukan setiap hari untuk bersedekah di orang lain. Alhamdulillah pada saat itu Allah gantikan dengan rezeki yang 2 kali lipat yang saya keluarkan. Masya Allah. Walaupun istilahnya bukan dalam rangka pageant ya, Iya. tapi memang berangkat dari kemurnian hati pengen bergerak buat sedekah. Iya, Kayak gitu betul. ya. Wah, luar biasa. Jadi pada dasarnya suka kunjungan ke panti asuhan karena itu tadi alasannya. Oke. Nah, kalau misalnya tahun ini kan akan ada ini juga pemilihan. Kalau boleh tahu Tiara ini kandidat bukan kandidat sih, delegasi dari daerah mana? Di sini pakai nama-nama delegasi nggak sih, misalnya itu Kalar, gua pakai kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu delegasi dari mana? Dari Kota Makassar. Oh, dari Kota Makassar. Saat itu yang mendaftar dari Kota Makassar berapa orang tahun lalu? Lumayan banyak sih, Kak. Oh, lumayan banyak. Tapi yang untuk semua peserta ini dapat kategori nggak sih atau hanya tertentu aja, Tiara? Dapat kategori, Kak. Semua? Karena mulai dari cilik sampai dewasa kategorinya. Jadi semuanya ini ya, istilahnya dapat bukan kebesaran hati lagi, dapat kebanggaan. Iya. Privilege ya. Iya. Karena kalau kebesaran hati itu artinya orang-orang yang memang belum dapat kategori, tapi alhamdulillahnya di sini Dapat. semua dapat. Iya. Oke, luar biasa. Saya ke Dirga lagi nih. Aduh nih. Ini teman-temannya di mana semua nih, Dirga? Kita masih kekurangan 2 personil Iya, nih. Kak. Boleh Iya. diupdate Pak Ketua di handphonenya, boleh silakan. Oke. Ya, di chat. Nah, kalau Dirga delegasi dari mana? Kemarin saya bawa dari delegasi Makassar, Kak. Oh, Makassar juga. Iya, Kalau betul. boleh tahu sekolahnya dan usianya Dirga berapa nih? Kalau sekolah saya bersekolah di SMK Telkom Makassar, Ah, Kak. SMK Telkom. Ah. SMK keren. Usia saat ini Dirga? Usia sekarang ini 17, Kak. Oh, 17 Iya, tahun. betul, Kak. Oh, udah hampir ulang tahun dong ya? Iya, alhamdulillah. Udah hampir ya. Asik. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang ada di sebagai bagian daripada program kerja ya Putra-Putri Gema Ramadan, kegiatan apa yang paling disukai nih Dirga dan apa alasannya? Ya. Kemarin saya paling suka itu ke bagi-bagi takjil, Kak. Oh, bagi-bagi pinggir jalan. takjil Iya, untuk Kak. buka puasa. Ya, betul, Di Kak. pinggir jalan. Betul. Takjil on the road. Ya, betul. Oke, alasannya? Alasannya di situ kita bisa apa ya? Melatih diri kita untuk bagaimana caranya kita untuk bisa berbagi ke masyarakat juga, Kak. Jadi di situ kita bagaimana kita berbagi ke orang yang di jalan, bisa menikmati juga makanan berbuka puasa juga, Kak. Misalkan kan orang juga di jalanan itu apa ya? Itu kesibukannya di jalan. Gitu, bisa berbagi. Maksudnya poinnya adalah lebih suka kalau dekat secara langsung dengan masyarakat. Iya, betul, Kak. Suka suasananya Ya. di pinggir-pinggir jalan, kemudian bisa buka puasa bareng di pinggir-pinggir jalan, itu sesuatu ya, nikmat Iya, ya. Kak, betul. Jadi kayak sederhana, unik tapi menyenangkan. Iya, betul, Kayak Kak. gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan udah hampir nih open recruitment, Dirga. Kamu sebagai panitia dong ya? Iya, Kak, tentunya. Oke. Sudah sejauh mana nih progres atau perkembangan dari persiapan penyelenggaraan Putra-Putri Gema Ramadan tahun 2025? Oke, kalau pendaftarannya sih kita sisa 5 hari pendaftarannya, Kak. Oke. H-5. Ya, sisa 5 hari pendaftarannya, Kak. Karena tanggal 15 dan 16 itu kita sudah melaksanakan eventnya, Kak. 15 sampai 16. 16, Kak. Oke. Kali aja mungkin Smart Listeners pengen nonton, bukan cuma ada yang pengen daftar tapi ada yang Betul. pengen nonton. Boleh silakan diumumkan itu hari, tanggal, jam, lokasi atau venue-nya di mana, silakan. Kalau Ajak datang, ayo. venue-nya di mana, Kak? Gimana sih ketua panitia? Ini belum ditentukan gak sih? Belum ditentukan, Oh, Kak. Kalau yang ke final tuh belum. Belum ditentukan, Kak. Oke. Karena kita antara di mall 1 atau mall yang Oh, satu masih lagi. opsional. Iya, cuma betul. kalau hari pertamanya sudah ada. Oke, hari pertamanya di mana sih?
Hari pertamanya melakukan square. Oh, melakukan square. Tetep ya di situ ya. Semuanya Yes, ya. di situ. Semuanya Semua. F A Coki S P F S O C O semuanya deh sudah. Iya. Oke, baik. Nah, kalau apa sih kendalanya di lapangan pada saat mengadakan open recruitment atau audisi atau pemilihan ini, persiapannya Iya. apa kendala yang ada di lapangan, Dirga? Kalau kendalanya itu Kak, kita sekarang lagi itu mencari itu finalis peserta Kak. Oke, berarti harus gencar ya. Iya betul. Kalau Kak. misalnya untuk time management dari para panitia, misalnya buat ketemu-ketemunya itu gimana? Gampang nggak sih atau susah atau relatif atau kebetulan nanti kita akan melaksanakan yang TMK untuk persiapan nanti untuk jelasin dong ke pemirsa smart listeners, pendengar, apa tuh TM? Transmall atau technical meeting atau apa nih? TM itu ada technical meeting. Gitu, jangan disingkat. Iya. Oke, jadi ada secara intens ya Iya, betul. rapat-rapatnya. Iya Kak. Baik itu untuk persiapan mungkin- nanti lombanya Kak. Baik itu offline maupun online. Betul. Oke, kalau misalnya kita persenkan dari 5 hingga 100%, ini Waduh. udah berapa persen nih persiapannya? Kalau persen sih sekitaran 50-60% Kak untuk persiapan. 50 hingga 60. Kak, 60% ya. Oke, berarti di sisa 5 hari ini aduh harus 100. Iya, Itu betul. ngebut tuh ya. Itu tidak pakai rem lagi tuh ya Betul. untuk 5 hari ke depan ya. Harus dibalap nih ya. Soalnya sisa 5 hari guys ya. Iya, Kak. Oke. Nah, saya ke Tiara. Oke. Silakan. Kalau misalnya teman-teman pengen daftar nih ya, adik-adik yang ada di rumah ya, atau mungkin kakak-kakakmu, adik-adikmu ya, seperti itu, keluarga, tetangga atau kenalan, gimana sih syarat atau prosedur daftar dari Putra Putri Gemar Ramadan? Di brosurnya Kak sudah ada nomor yang tertara untuk mendaftar. Jadi bagi yang ingin mendaftar bisa hubungi langsung nomor Kak Firman. Jadi di situ akan dijelasin secara detail ya. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih tips-tips supaya bisa menjadi putra-putri Gemar Ramadan yang diharapkan oleh panitia atau juri begitu, sesuai dengan versinya Tiara? Tentunya yang pertama itu Tipsnya, ya Kak, tips. percaya diri. Oke, dengerin tuh, percaya diri, terus apa lagi? Karena kita kalau nggak percaya diri pasti kayak malu-malu kita di atas panggung. Saya juga Betul. sudah alami sih. Terus yang kedua itu kita harus tahu tema yang diselenggarakan seperti apa. Karena kan di setiap pemilihan itu ada orasi sama Q&A. Oke, ada orasi dan Q&A. oke, Q&A. Iya. Kita tanya jawab ya. Tanya jawab. Seperti itu. Oke, baik. Kalau yang dilihat sama Tiara nih, Tiara kan ini kan angkatan 6, otomatis punya senior, punya seangkatan atau letting ya, bahasa sininya itu letting, dan kemudian akan punya junior. Nah, apa sih kira-kira yang membedakan antara putra-putri Gemar Ramadan senior, letting, dan mungkin yang akan datang ini, mungkin dari segi peraturan kah, konsep kah, atau semangat yang dibawa atau warnanya, apa yang membedakan gitu dari tahun ke tahun? Yang membedakan kayaknya tidak ada jika cuma yang tahunnya saja. Tahunnya saja. Oke. Mungkin semakin ketat atau semakin tinggi challenge-nya dalam perekrutan atau syarat-syaratnya kayak gimana tuh? Enggak jika Oke. cuma tahun dia membedakan sih, karena kita masuk di pemilihan ini cuma sama-sama kita mau cari pengalaman, prestasi yang baru. Artinya konsep syaratnya tetap seperti biasa agar ya adik-adik yang ada di rumah ini mendapatkan kesempatan yang sama. Iya, Ya, betul. karena kalau misalnya terlalu ketat itu hanya orang-orang yang betul-betul itu justru mengecilkan semangat dan mengecilkan peluang ya. Artinya tidak terlalu banyak orang yang bisa masuk. Iya, betul. Oke, kalau gitu kita ke foundernya. Oke. Nah, boleh jelasin gak sih apa ya flow acaranya, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau mungkin cuma 1 hari aja, atau kayak gimana tuh? Silakan.
Oke, sedikit informasi lagi. Kalau untuk rekrutmen ini kita terbatas. Oke. Saya terbatas untuk dewasa itu cuma 6 orang, 6 cewek, 6 cowok. Oke. 6 pasang. Iya, Oke. karena kita ada beberapa kategori Dari dari balita, cilik A, cilik B, remaja dan dewasa. Jadi kita cuma beberapa, misalkan dewasa kita cuma ambil 6 orang, 6 pasang. Untuk ciliknya itu cuma 3 sampai 4 orang. Oke. Karena kenapa? Karena kalau kebanyakan kita nggak terlalu bisa memanage, yang mana bisa kita kembangkan. Jadi mungkin yang mau ikut tahun ini dan sudah tutup pendaftaran kan bisa ikut tahun depan. Berarti kategorinya ada 3 ya, cilik, remaja, Iya. dewasa. Dan kalau ditotalin itu berapa pasang semua? Berapa ya? Kalau untuk saat ini udah 15 pasang. 15 orang. 15 orang. Karena kita sebenarnya sih nggak terlalu effort untuk share gitu karena memang terbatas. Data kan bang nggak kayak tahun lalu. Kayak tahun lalu itu banyak. Cuma tahun ini kita membatasi. Mungkin lebih ke ininya saja ya, efisiensi aja ya, supaya Betul. lebih efektif, efisien ya seperti itu ya. Oke. Nah kalau mungkin dari kita bicara lebih global lagi ya, lebih luas Iya. lagi ya. Lebih globalnya itu maksudnya Firman Star officialnya ya. Nah di dalamnya kan banyak nih ya, Betul. ajang, ada putra-putri heritage, ada putra-putri Gema Ramadan dan sebagainya. Nah kalau misalnya sasaran dari putra-putri Gema Ramadan setelah pemilihan ini, apakah akan diutus juga ke ajang nasional seperti ajang-ajang lain di Firman Star official ini, atau seperti apa nih Firman? Untuk ajang Firman Star Official lain itu enggak, karena kan ini sudah tingkat provinsi. Cuma di nasional kan nggak ada yang untuk Gema Ramadan kan, untuk yang Ramadan atau apa nggak ada. Jadi kita start untuk memang dalam hal pengembangan kepribadian. Jadi dibuat ini untuk semata-mata untuk mengumpulkan para generasi muda yang ingin berprestasi, yang ingin mendapatkan ilmu atau ingin meningkatkan kepribadiannya dalam bersosial. Oke. Jadi makanya kita membuat event ini. Oke, terutama yang berkaitan dengan jiwa-jiwa yang berhubungan dengan Ramadan kayak gitu ya. Betul sekali. Nah, ada nggak sih kesempatan walaupun memang tidak ada lisensi untuk mengirim dan memang tidak ada ajangnya di tingkat nasional yang berhubungan dengan putra-putri Gema Ramadan, tapi mereka ada nggak sih peluang untuk bisa dikirim ke ajang yang lain di FSO ini kemudian dikirim ke nasional? Ada nggak sih kesempatan seperti itu? Ada sih, semua pasti ada. Intinya pertama itu ada kemauan. Karena walaupun kita sudah menang di sini tapi nggak ada kemauan untuk ke nasional, pasti susah juga untuk kita memanage. Itu mekanismenya mereka kalau misalnya mau pengen diutus ke ajang nasional nih ya, dengan ajang yang berbeda di luar putra-putri Gema Ramadan, itu mekanismenya di FSO apa harus ikut ajang yang berbeda tapi lisensinya FSO yang dari nasional, atau misalnya tinggal di handpick nih, karena misalnya Firman percaya nih kandidat ini cocok di ajang yang seperti ini, apakah memang harus ada audisi di ajang yang berbeda, atau audisi tapi tidak ada jamnya, atau tinggal di handpick aja kemudian dikirim ke nasional? Bagaimana tuh? Kalau di FSO itu setiap event nasional pasti ada kegiatannya, ada pemilihannya. Setelah ada pemilihan dan untuk beberapa juara ini nggak bisa melaju ke nasional atau ada kesibukan atau sesuatu yang menghambat, pasti kita handpick dengan yang kegiatan lain. Karena kan dalam FSO kan banyak event. Iya, betul, ada beberapa event yang tingkat provinsi. Kita bisa handpick dari sana. Untuk event nasional ini kita ada 3 lisensi. Itu apa aja tuh? Boleh disebut? Ada Mr. Grand Model, ada Putra Putri Heritage. Oke. Dan ada juga apa namanya ya? Iya, ada baru ditawarin. Baru ditawarin kemarin. Oke. Namanya tuh ada bahasa Inggris jadi agak susah. Lucu ya. Tapi sebelumnya tepuk tangan dong untuk kita semua. Keren. Ya kita masih menunggu ya teman-teman yang lain, semoga masih bergabung karena masih ada hampir setengah jam ya kita buat live-nya. Ya masih ada sekitar 20 menit lah ya, seperti itu. Ya. Oke, masih ada tambahan? Ada untuk kegiatan ya. Untuk running kegiatannya tuh kan ada
Sebenarnya kita akan ada pembuatan video sebelum tanggal 15, tanggal 16. Jadi pas video perkenalan diri, video apa nih? Video opening. Oh, oke. Jadi pada saat ditutup pendaftaran itu tanggal 9, kita akan jadwalkan 1 atau sampai 3 hari ini. Setelah tutup pendaftaran kita akan membuat photoshoot dan pembuatan video shoot untuk all winner dan all finalis. Oke, keren ya. Oke. Berarti ini udah H-5 ya? Oke. Ya, jadi buruan nih smart listeners dan viewers yang ada di rumah, silakan tadi di follow Instagramnya ya, Firmanstar Official. Kemudian silakan DM, tanyakan apa aja yang berhubungan dengan ajang tersebut gitu. Jangan ragu-ragu, nggak usah sungkan, pokoknya tanya saja ya, mulai dari syaratnya, ikutan prosesnya, venue-nya dan sebagainya ya. Oke, kita ke Tiara lagi nih ya. Tiara, delegasi dari Makassar. Nah, apa nih motivasi untuk delegasi dari kota yang sama yang akan mendaftar tahun ini di Putra Putri Gemar Ramadan tahun 2025? Apa motivasinya? Boleh dikasih motivasi dong? Tentunya siapapun yang delegasi Kota Makassar, semoga bisa menjadi the winner di pemilihan ini. Betul. Dan menjadi kebanggaan Kota Makassar sih. Oke. Targetnya winner untuk Makassar. Iya, winner harus diwajibkan karena winner juga dari Kota Makassar. Ini kalau pertanyaannya sekarang adalah, kalau misalnya kita ternyata punya kandidat pendaftar, misalnya nih Tiara dari Makassar, kemudian ada kandidat lagi finalis dari Makassar, itu otomatis dibolehkan gak sih untuk mementori sesama kota delegasi, atau dia dibagi ke acak untuk jadi mentornya, atau nggak dimentori karena pengen dilihat kemampuan alaminya peserta, atau gimana nih? Tidak dimentori. Oh, tidak dimentori. Karena kita mau lihat dari sampai di mana kemampuannya dia. Karena kalau dimentori Kak, kayak terbocor nih sebagian, jadi tinggal copy paste mami. Oh iya, betul ya, make sense ya. Oke. Kirain seperti ajang-ajang duta wisata gitu ya, dimentori sama. Tidak. Enggak ya? Tidak. Oke, ini bakalan kejutan nih ya, seperti pertanyaan-pertanyaannya, Q&A-nya dan sebagainya, ini bakalan jadi apa ya, boom seperti itu ya. Oke, Dirga, apa motivasinya untuk delegasi dari kota yang sama, terutama dari Kota Makassar? Nah, oke, itu sama juga dengan jangan copy paste dong. Tentunya untuk yang delegasi Kota Makassar, saya harapkan untuk lebih baik lagi ke depannya, bisa bisa dapat juga itu gelar yang sama seperti saya, Kak. Oke, jadi targetnya juga winner. Iya. Harus dong, Kak. Ambil muami Makassar. Jangan salah ya, biasanya di dalam pertandingan itu ada yang namanya dark horse, ya, kuda hitam. Itu biasa keren, kok bisa melaju kayak gitu ya. Kayak gitu. Iya. Jadi pokoknya semangat ya, ekspektasinya Makassar lagi yang menang. Walaupun kota-kota yang lain juga mengincar. Selamat datang, ayo silahkan duduk. Halo. Ya. Nah, kalau untuk boleh diulang lagi nama Instagramnya, diulang lagi ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa follow akun Instagram Putra Putri Gemar Ramadan Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa follow juga Firmanstar juga. Oke, halo, selamat datang. Oke, nah sekarang kita udah kedatangan, ini udah paket komplit nih. Oke, nah sekarang boleh perkenalkan diri nggak sih, namanya siapa, kemudian pencapaiannya apa di Putra Putri Gemar Ramadan, ya kan? Kemudian itu tahun berapa? Silahkan. Oke, kalau perkenalkan, nama saya Amelia Zalzabila, kerap disapa Amel. Pencapaian yang saya raih di Putra Putri Gemar Ramadan itu sebagai winner Putri Gemar Ramadan tahun 2023 kategori pasangannya dewasa. Iya, Kak. Oke. Iya. Panggilannya siapa? Panggilannya Amel, Kak. Amel, selamat datang Amel ya di program Smart Community. Selanjutnya nama ya, kemudian pencapaiannya, kemudian angkatan berapa nih?
Baik, halo, perkenalkan nama saya Aziza Zahra. Saya akrab dipanggil Aziza. Nah, pencapaian saya di Putra Putri Gema Ramadan itu sebagai runner up 3 kategori remaja, Kak, di tahun lalu. Aziza. Iya, Kak. Kategori ini dewasa, Ini kategori remaja. ya, Kak. Oke, runner up 3. 3. Selamat datang Aziza. Iya, Kak. Selamat datang Aziza ya Iya. di Studio Smart FM di program Smart Community. Nah, kalau gitu pertanyaannya ke sana nih. Nah, langsung saja mungkin ke pertanyaan manfaat yang udah dirasakan nih Aziza selama gabung di Firman Star Official, terutama di Putra Putri Gema Ramadan. Apa dampaknya yang dirasakan? Apa perubahannya? Baik, kebetulan ini pertama kali saya mengikuti dunia pageant, Kak. Ajang pertama. Iya, Kak. Wah, Putra Putri Gema Ramadan. keren. Dan dari situ saya mendapat banyak pengalaman dan siap untuk mengikuti lomba-lomba pageant lain karena sudah berpengalaman dari sini, Kak. Nah, apa yang dirasakan setelah terpilih, dapat piala, dapat selempang, dapat status ya seperti itu? Apa yang perubahannya? Mungkin lebih pede, lebih banyak relasi, atau lebih sering kemana-mana, atau kayak gimana tuh? Apa yang dirasakan? Iya, Kak, kebetulan kan ini saya pertama kali ikut dunia pageant dan tentu saya sangat happy karena pertama kali dan juga dapat gelar sebagai runner up 3 dan tentunya saya juga mempunyai banyak relasi, banyak pengalaman dari sini, Kak. Kalau boleh tahu delegasi dari kota mana? Dari Kabupaten Goa, Kak. Kabupaten Goa. Ke aktivitasnya sebagai siswa? Iya, siswa kelas 2 SMA, Kak. Di SMA Negeri 4 Goa di Malino, Kak. Oke, jadi langsung dari Malino ke sini. Dari Malino langsung ke sini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Aziza. Oke, selanjutnya. Nama panggilannya siapa? Amel, Kak. Amel, Tiara Amel. Nah, apa manfaat yang dirasakan selama bergabung dengan Firman Star Official, terutama terpilih sebagai winner dari Putra Putri Gema Ramadan tahun 2024? Apa perubahan yang dirasakan? Oke, kalau saya pribadi, Kak, perubahan setelah saya mengikuti pageant Firman Star Official, kan Firman Star Official ini kan yang mana sih orangnya Firman? Firman Star Official yang mana? Yang mana? Oh, ini. Ya, kebetulan ada di sini. Oke, lanjut. Oke, kan lomba pageant ini lebih ke muslim banget kan, Kak. Nah, perubahan yang saya alami pribadi jadi uhti ya. salah satunya. Oke, lanjut. Memakai gelar winner Putri Gema Ramadan itu tidak mudah. Tentu saya menjaga bagaimana potensi saya, kualitas diri saya sebagai the winner Putri Gema Ramadan. Apalagi Gema Ramadan ini kan identik dengan muslimnya, Kak. Oke, ya betul. makanya setiap keluar, oh saya harus berpakaian seperti ini. Saya ini winner Gema Ramadan, nggak boleh Kak begini gitu, Kak. Jadi lebih seperti ada rem untuk kehidupan sehari-hari, terutama attitude. Iya, Ya, Kak, attitude betul. bersikap, attitude pakaian, ya. Betul banget. Oke. Nah, kalau untuk personal brandingnya, apa dampaknya nih ke personal branding selama menjadi winner dari Putra Putri Gema Ramadan? Oke, karena pageant yang saya ikuti di Firman Star Official bukan yang pertama. Sebelumnya saya pernah mengikuti lomba pageant yang lain. Tentunya personal branding untuk saya pribadi, alhamdulillah sangat berdampak bagi teman-teman, khususnya di sosial media saya di Instagram, Kak. Berdampak banget untuk teman-teman yang follow saya karena oh ternyata orangnya seperti ini. Bahkan, Kak, ada satu adik kelasku yang sempat hadir di sini melihat pencapaian yang saya raih. Dia tertarik juga untuk mengikuti beberapa lomba pageant. Jadi menginspirasi. Iya, Kak, betul banget. Terus apa lagi? Masih ada lagi dampak yang dirasakan, dampak positif? Mungkin diundang-undang gitu kemana, menjadi apa? Oh iya, Kak. Tentunya karena beberapa lomba pageant yang telah diikuti, saya telah diundang beberapa membawa materi. Iya, Kak, seperti itu. Bilang, oh ternyata saya mendapat gelar ini, ternyata banyak relasi yang saya buka dari gelar saya sendiri, Kak, yang saya capai. Mungkin itu, Kak. Nah, kalau boleh tahu delegasi dari kota mana nih? Sama, Kak, dari
Kabupaten Goa. Jangan-jangan dari Malino juga? Iya Kak. Sama. Malino menyala bangku. Oke, aktivitas sehari-harinya apa nih? Sekolah SMP, SMA pasti ya? Iya Kak. Belajar kelas 12 di SMA Negeri 4 Goa sama. Oh, sama. Iya. Kalau SMA ini saya boleh tanya ya, SMA Negeri 4 Goa itu dulunya SMA Negeri 1 enggak sih atau SMA Negeri 2? Iya Kak, betul, SMA Negeri 1 Tinggi Moncong. Yang jadi SMA Negeri 4. Iya, SMA Negeri 4 Goa karena telah dileburkan dari Kabupaten Goa Kak. Kan SMA 1 Tinggi Moncong. Oke. Iya Kak. Oke. Iya sih, kalau zaman dulu tuh gampang banget ya mengenali nama-nama SMA. Soalnya dia representatif dari setiap kecamatan. Iya. Contohnya misalnya dari SMA Negeri 4 dulu disebut SMA Negeri 1 Tinggi Moncong. Itu kan gampang banget tuh, ya kan? SMA Negeri 1 Palangga, SMA Negeri 1 Patalasang dan sebagainya, ya kan? Tapi memang kebijakan harus tetap ada seperti itu ya, makanya ada perubahan-perubahan. Nah, saya karena ini baru datang ya, jadi otomatis pertanyaannya menumpuk. Oke, saya kesini lagi deh, Pak. Pada cantik-cantik nih orang Malino ya. Luar biasa. Nah, apa perasaan orang tua, keluarga pada saat kamu dinobatkan sebagai salah satu pemenang yang ada di Firman Star Official? Artinya ini adalah ajang pertama, peserta yang datang jauh-jauh dari dataran tinggi kemudian ke kota, kemudian dapat pencapaian yang membanggakan. Apa perasaan mereka? Baik Kak, tentu mereka sangat bangga. Terutama lagi kembali lagi ini lomba pageant pertama saya. Mereka tuh tidak nyangka Kak bahwa saya bisa dan dapat gelar runner-up 3 ini. Apalagi kan saya juga baru pertama kali. Dan mereka sangat mengapresiasi Kak atas pencapaian yang sudah saya raih. Contoh bentuk apresiasinya di dalam keluarga itu kayak gimana? Dipuji-puji kah, atau langsung dikasih hadiah kah, atau diajak liburan kah, atau dikasih uang tunai kah, atau apa gitu bentuk apresiasinya? Kalau apresiasinya tuh Kak cuman dikasih pujian ya Kak. Iya Kak itu. Kalau reaksi tetangga yang tiba-tiba tahu, tiba-tiba lihat foto kamu, ih apa nih? Ih kerennya tahu iya, apa? Kak. Gimana reaksi mereka? Orang tua saya ini aktif di sosial media Facebook Kak. Oke. Nah di situ mama saya upload di Facebook pencapaian yang sudah saya terus raih. Nah terus di situ komentarnya, wah saya juga terharu lihat komentar-komentar para tetangga Kak. Oh jadi diapresiasi ya, secara langsung ataupun dengan lewat sosial media seperti itu. Dan rasanya tuh gimana gitu ya, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata ya. Saking sekali, bangga Kak. Dan senangnya. Iya Kak. Oke, saya ke winner ya. Nah ini pokoknya pertanyaannya menumpuk deh. Apalagi kita udah hampir selesai nih ya. Oke, gimana perasaan teman-teman, tetangga, keluarga mendengar tahun lalu bahwa kamu menang nih di ajang Putra Putri Gemar Ramadan? Oke, perasaan teman saya Kak, ada salah satu teman saya Kak. Ada yang ngiri kah? Maksudnya bukan cuma bangga, ada juga yang ngiri atau gimana nih? Iya Kak, pastinya ada, tapi kita tidak bisa batasi pencapaian kita untuk hal seperti itu. Terus tanggapan teman-teman saya Kak, kan waktu ikut pageantnya Kak Firman, saya tidak terlalu aktif Kak. Tiba-tiba post jadi winner, kaget. Ya makanya, ih ini anak tiba-tiba post, ih tiba-tiba winner, tiba-tiba ini. Jadi di situ Kak bilang, kuda hitam dong ya berarti ya, kuda hitam ya, dark horse ya. Di situ Kak bilang, enggak, ini cuman apresiasi untuk diri sendiri, makanya saya enggak mau dulu post yang lain karena saya lagi berpros juga di pageantnya Kak Firman, seperti itu Kak. Oke, pokoknya perasaan dari manapun itu, dari diri sendiri, orang tua, tetangga, orang lain pasti ikutan bangga dan senang ya. Iya, Kak. Walaupun kita nggak bisa batasi juga orang, karena kita nggak bisa kontrol orang, ada aja juga yang misalnya sedikit miring ya. Iya, tapi lebih banyak yang cinta ya, seperti itu. Oke, baik, saya ke Dirga Gilang. Waduh, Gilang Dirga. Nah, apa pesan-pesan ya untuk harapan untuk Firman Star Official, dan pesan-pesan untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin mendaftar di Putra Putri Gemar Ramadan? 30 detik dari sekarang. Waduh. Langsung. Oke, harapan saya untuk Firman Star, mudah-mudahan Firman Star itu yang kedepannya bisa
lebih bagus lagi ke depannya, bisa lebih dikenal lagi di dunia pageant luarnya. Dan harapan saya untuk putra putri Gema Ramadan tahun ini 2025 mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya, Kak. Amin. Kalau untuk teman-teman yang mau daftar apa nih? Untuk teman-teman yang di rumah daripada di rumah tidur terus kayak saya tahun lalu baru dibikin gabut di rumah dari bikin, mendingan itu kalian itu cari pengalaman di luar, cari prestasi di luar. Ayo ikutan pemilihan putra putri Gema Ramadan 2025. Wako. Nah, Tiara, selanjutnya apa harapan untuk Firman Star Official dan apa pesan-pesan untuk kandidat-kandidat yang ingin bertanding? Silakan. Pesan-kesan kepada Firman Star Official, semoga kedepannya tambah maju, tambah dikenali oleh kalangan masyarakat. Dan membuka luang untuk generasi-generasi untuk maju. Dan untuk para peserta, semangat Ki, tentunya percaya diri Ki, dan semoga bisa membawakan hasil yang bagus untuk delegasi masing-masing. Amin. Selanjutnya nih Pak Founder, apa harapan-harapan untuk Firman Star Official, putra putri Gema Ramadan dan para kandidat yang akan bergabung? Silakan. Oke, harapannya sih pasti semoga semakin kedepannya ini semakin berkembang. Amin. Semoga makin banyak peminat untuk mengikuti ajang Firman Star Official. Amin. Karena kita tujuannya untuk kebaikan para generasi muda yang ingin memiliki prestasi, pengalaman atau wawasan selanjutnya bisa join dengan kami. Jadi makanya buat seluruh anak-anak yang ingin mendapatkan prestasi, langsung aja daftar di Putra Putri Gema Ramadan Sulawesi Selatan 2025 ini. Oke, terima kasih Pak Founder. Selanjutnya Bu Winner, apa harapan untuk Firman Star Official dan pesan-pesan untuk kandidat baru yang ada di luar sana untuk tahun 2025 ini? Oke, untuk harapan dari saya mungkin dari teman-teman dan langsung foundernya sekalian sudah mewakili, semoga kedepannya Firman Star Official terus berkembang dan membuka relasi untuk teman-teman sekalian yang ingin mempunyai prestasi di bidang di dunia pageant, bisa untuk mendaftar di Putra Putri Gema Ramadan tahun 2025. Terus pesan dan kesan untuk calon finalis Putri Putra Gema Ramadan tahun 2025, tetap semangat, percaya diri, kalian yang tahu diri kalian seperti apa, dan terus semangat untuk mengembangkan potensi kalian. Semangat. Asik. Selanjutnya, oke, pesan-pesan harapan untuk Firman Star Official dan pesan-pesan untuk kandidat yang akan bergabung di tahun ini. Silakan. Baik, seperti yang sudah dikatakan kepada kakak-kakak tadi, tentu harapan saya ke agensi Firman Star Official semoga lebih maju, lebih sukses lagi. Amin. Dan pesan kesan saya kepada calon finalis, ayo daftar Putra Putri Gema Ramadan, jangan takut. Yang baru pertama kali juga yang baru mau pertama kali lomba ikut dunia pageant, ayo beranikan dirinya. Oke, rewaku gua. Tepuk tangan dulu dong untuk Firman Star Official, utamanya Putra Putri Gema Ramadan. Dan tentunya terima kasih banyak ya atas kunjungannya di siang, walaupun siang-siang bolong ya kita siaran. Terima kasih banyak kunjungannya ya. Sehat selalu, insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk lombanya di 5 hari yang akan datang. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Iya, smart listeners dan viewers yang ada di rumah, itulah tadi ya obrolan kita ya mengenai ya komunitas yang satu ini ya, Putra Putri Gema Ramadan di bawah naungan Firman Star Official, yang tentunya sangat menginspirasi untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah yang ingin ya mengembangkan diri, beraktualisasi diri, mengikuti pageant-pageant khususnya di beberapa pageant yang ada di Firman Star Official agar bisa berprestasi dan ke kancah nasional. Akhir kata seluruh kerabat kerja tentunya Smart FM Makassar 101,1 ya pamit undur diri. Kita jumpa lagi di pekan
pekan depan ya, pekan kedua di bulan Ramadan dalam program Smart Community setiap pukul 13.00 hingga 14.00. Kalau gitu, see you, bye-bye.